Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Walaupun kita hari ini berjauhan, tetapi saya percaya Roh Kudus yang menyatukan kita semua, Roh Kudus yang memberi kekuatan kita semua untuk bisa melewati masa-masa yang sulit ini dengan luar biasa. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Apapun kondisi kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada beserta dengan kami, dan tangan-Mu yang selalu setia menopang kami Tuhan akan memberikan kekuatan buat kami melewati masa-masa ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang Kau berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau memuliakan nama-Mu hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang memenuhkan kita dengan sukacita dan kekuatan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Kita semua, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Kami percaya Tuhan, belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anugerah baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari memberkati sekitar kita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Haleluya. Penuhkan kami dengan sukacita dan kuasa Tuhan. Amin. Yes. Ya Roh Kudus yang lembut dan manis, kami membuka hati kami bagi Engkau.
Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ubahkan hati kami, ubahkan hidup kami, layakan kami Tuhan. Allah Roh Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami membuka hati kami bagi Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya atas kami. Bajaklah hati kami. Kerjakan apa yang Kau mau. Bentuklah hati kami Tuhan, seturut dengan karakter-Mu dan teladan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan kami bisa menikmati firman Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan, dan saat ini bawa kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Perbesar kapasitas kami, urapi kami untuk kami mengerti setiap pelajaran firman yang akan kami dengar, bahkan firman ini menjadi rema, menjadi hidup, memberikan kelepasan, menyembuhkan, menguatkan, mengokohkan langkah hidup kami, sampai kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Shalom Elohim. Kita akan mempelajari satu firman Tuhan yang berjudul Jemaat yang siap
menderita sakit bersalin. Saudara, akhir zaman ini semua keadaan makin sukar, dan di dalam kesukaran itu ada tujuannya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, Tuhan tidak pernah merancangkan penderitaan yang membuat umatnya jadi bahkan binasa. Tetapi setiap peristiwa itu mendatangkan kebaikan. Sebagaimana tercatat dalam Roma 8 ayat 28, semua mendatangkan kebaikan. Dan Roma 8 ayat 29, supaya semua semakin menjadi serupa dengan gambaran anaknya, atau menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saya menggunakan istilah jemaat sakit bersalin di akhir zaman karena salah satu tanda-tanda akhir zaman terkini seperti wanita sakit bersalin. Saudara, pendahuluan Matius 24 ayat 3, kisahnya dimulai ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia? Kapan Yesus kembali? Apa tanda-tandanya sebelum Tuhan Yesus datang 2 kali? Nah, banyak tanda, dan saya langsung lompat ke ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, kemudian kita masuk ke Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan. Jadi awal dari penderitaan. Nah, Bapak Ibu, kita sepakati bahwa akhir zaman ini bukan kiamat, tetapi menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Dan tandanya seperti wanita sakit bersalin. Jadi tandanya itu seperti wanita sakit bersalin. Nah, saya punya ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 1-3. Yesus akan datang seperti pencuri di malam hari, jadi artinya tidak ada yang tahu waktunya. Tetapi ketika dia akan datang, itu situasinya anak-anak Tuhan itu seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, ya, seperti perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Kata sakit bersalin ini cukup mengiang-ngiang di hati saya. Nah, saudara, saya selalu katakan kalau kita mau belajar ayat zaman, selalu kembali ke khotbah Yesus. Nah, harusnya di khotbah Yesus itu ada kata sakit bersalin. Tapi di mana itu kata sakit bersalin di khotbah-khotbah Yesus, baik di Matius 24, di Markus 12, Lukas 21, sampainya saya menemukan satu versi Alkitab sebagai berikut. Mari kita lihat sebentar dari Alkitab kita, dari kitab Matius. Kalau Anda lihat di sini ini Matius, ya, Matius 24. Oke. Nah, di sini di ayat 3 tadi dikatakan, murid-murid bertanya, bila manakah itu akan terjadi? Ya, kapan Yesus kembali? Tidak ada yang tahu. Apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia? Apa tandanya? Yang bisa kita tahu apa tandanya. Nah, tapi kita sekarang melihat, lompat ke ayat ke-8 dulu. Ya, karena tema kita ini adalah tentang sakit bersalin. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini saya coba perbesar lagi ke permulaan penderitaan. Saya agak curiga dengan kata penderitaan ini. Harusnya ini menderita karena seperti sakit bersalin. Sampainya dari penelitian-penelitian yang dilakukan, ternyata saya punya Alkitab Tulis English Version atau Alkitab bahasa sehari-hari. Ya, saya dapatkan dari satu hamba Tuhan yang di YouTube, ternyata dia juga mendapatkan kesan the birth pain. Nah, di sini saya cek, ternyata betul. Ayat 8, all these things are like the first pains of the childbirth. The first pain. Jadi seperti permulaan awal sakit bersalin. First pain of childbirth. Jadi permulaan awal sakit bersalin. Nah, saudara, ini Alkitab bahasa sehari-hari. Ternyata Tuhan tunjukkan pada saya bahwa di komputer saya ini ada Alkitab bahasa sehari-hari. Dan waktu saya cek, ternyata betul.
dia menggunakan kata wanita sakit bersalin. Semuanya itu, nah, ayat 8 ini dari bahasa Indonesia sehari-hari, resmi keluaran Lembaga Alkitab Indonesia. Semuanya itu baru permulaan saja, seperti sakit yang dialami seorang wanita pada waktu mau melahirkan. Nah, jadi ini seperti wanita waktu mau melahirkan. Nah, saudara, apa yang terjadi waktu perempuan itu mau melahirkan? Nah, saya yakin ibu-ibu bisa menjelaskan, bapak-bapak yang belum nikah tanya pada yang sudah melahirkan. Pada waktu seorang mau melahirkan, dia itu mengalami kontraksi, ya, detik-detik mulai menjadi kontraksi, mulai mulas, dan rasanya udah mau melahirkan. Ayo Pak, cepat Pak, bawa ke rumah sakit, kayaknya udah mau keluar nih. Tapi pada waktu sampai rumah sakit, masih lama Bu, baru bukaan 1, baru bukaan 2, bukaan 3 mungkin, pulang aja lagi, tiba-tiba jeda, tenang. Nah, tapi nggak lama kemudian, mungkin besoknya, aduh Pak, ini benar-benar udah mulus sekali, udah sakit, cepat-cepat ke rumah sakit. Tapi waktu diperiksa masih lama Bu, baru bukaan 5, bukaan 6, bukaan 7, bukaan 6 dulu lah, dan akhirnya hilang, mulusnya hilang, jeda, tidak ada terjadi apa-apa, sepertinya masih lama memang. Tapi kali ini kontraksinya makin kuat dan tidak tahan lagi. Udah Pak, lebih baik saya nunggu di rumah sakit aja. Dan sampai di rumah sakit, bukaan 7, bukaan 8, tenang lagi. Tapi sakitnya udah makin terasa, ya. Tapi kontraksinya belum menunjukkan tanda bayi itu akan lahir. Sampai puncaknya kontraksi makin kuat, dan segera dibawa ke tempat persalinan, ketuban pecah, bayi keluar, itu kairos, bayinya lahir. Nah, seperti itu juga waktu Tuhan Yesus akan datang 2 kali, ya, tiba-tiba ada berita ramai sekali, wah Tuhan udah mau datang, ya, berjaga-jagalah, bersiap, kayaknya udah tinggal tahun depan mau datang. Tapi ternyata beritanya hilang. Terus habis itu ramai lagi, ya, demam lagi, demam akhir zaman. Nah, jadi di sini saya gambarkan makin lama makin meningkat, ya. Dari zaman dulu sudah ada penyesatan, ada peperangan, kelaparan, krisis ekonomi, wabah penyakit, sampai gempa bumi. Dari dulu ada, ya, awal penderitaan, penyesatan udah ada, terus hilang, aman, kembali lagi ke rohani. Ada penyesatan lagi, hilang lagi, peperangan, perang dalam perang Baratayuda, perang antar suku bangsa, sampai hilang puncaknya perang dunia 1, wah kayaknya udah mau kiamat nih, hilang lagi. Perang dunia kedua, hilang lagi. Nah, ini ramai mau perang dunia ketiga waktu Amerika berseteru dengan Iran, tapi atau hilang. Nah, kayak gitulah, kontraksi, mulus atau hilang. Nah, demikian juga kelaparan, banyak yang mati. Nah, sekarang ini kita lagi bicara wabah penyakit, ya, wabah penyakit dan gempa bumi, ya. Gempa bumi dari dulu juga banyak, tapi lihat, perhatikan, makin lama makin dahsyat dan bahkan menimbulkan tsunami, ya. Sampai puncaknya nanti gantian kita orang-orang Kristen yang mengalami kesukaran. Kalau tadi umum, masyarakat umum, kemudian nanti masuk kesukaran orang-orang Kristen, kita anak Tuhan akan mengalami tekanan. Tetapi tekanan itu, kita ini sakit bersalin untuk menjadi seperti Yesus. Sampai akhirnya bangsa-bangsa yang sakit bersalin lahir baru. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi di puncak kegoncangan ini, sampai puncaknya itu banyak orang mati ketakutan. Nah, sekarang ini sudah mulai bukaan berapa Pak? Saya juga nggak berani ngomong. Tapi ini udah sampai orang banyak yang ketakutan, ya, takut keluar, takut ditangkap polisi malah sekarang. Karena kalau keluar nanti dianggap melawan undang-undang PSBB. Sampai puncaknya sebelum murka Allah. Nah, di sini gereja bangkit. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Nah, di puncak ketakutan, gereja bangkit ambil alih situasi. Injil kerajaan diberitakan di mana-mana oleh orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan menjadi seperti Yesus, berani bersaksi.
penuaian besar terjadi, sampai puncaknya waktu ketuban pecah itu apa? Sangkakala berbunyi. Kalau bunyi sangkakala, ku ada masuk dalam pesta kawin anak domba, terima mahkota, turun kembali bersama Yesus mengalahkan kerajaan dunia, lalu memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya sebagai imam dan raja, masuk Yerusalem baru, surga dikekal selamanya. Luar biasa, haleluya. Nah, saudara, saya ingin membawa kita kemudian masuk kepada tanda-tanda ini, atau saya sebut tanda-tanda wanita sakit bersalin. Kalau kita kembali kepada Alkitab yang saya miliki, selalu tandanya itu akan terjadi bahaya, kelaparan, dan gempa bumi. Saya coba kembali ke terjemahan baru, di mana ayat yang ke-7 itu ada kata, hanya 2 kata ya, akan terjadi kelaparan dan gempa bumi. Sementara kita ini lagi sibuk dengan wabah penyakit. Nah, saya merasa bahwa harusnya ada wabah penyakit itu di Alkitab ya. Khotbah Yesus itu harusnya ada wabah penyakit. Tapi di mana ya? Karena saya udah cek di Markus dan juga ada di Lukas, itu tidak spesifik. Nah, Tuhan bawa lagi, rupanya semua udah terlengkap ini di Alkitab, di internet, di komputer saya. Di Alkitab King James Version, ya, King James Version, KJ itu, ternyata ayat 7 dijelaskan, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. Ya, kerajaan akan melawan kerajaan, artinya bangsa-bangsa, and there will be famines. Nah, famines ini adalah kelaparan, ya, sama. And pestilence. Nah, ini muncul kata pestilence. And earthquake. Nah, earthquake ini gempa bumi. Nah, apa itu pestilence? Nah, saya coba cek ke Alkitab yang kuno, yang bahasa asli. Ternyata harusnya ini kata memang ada, cuma waktu itu belum dapat ditemukan kata yang tepat. Ya, karena ini bahasa Yunani kuno mungkin. Jadi semacam sampar, semacam penyakit pes, wabah yang zaman dulu itu wabah penyakit itu kematiannya luar biasa. Karena dosa Daud, hanya 3 hari saja di Yerusalem itu 70.000 yang mati. Begitu dahsyatnya. Nah, tetapi di sini muncullah kata pestilence yang akhirnya inilah awal, the beginning of the sorrows. Ya, kalau bahasa Inggrisnya beginning of the sorrows, kalau pakai bahasa sehari-hari tadi adalah the birth pain of the child. Menjadi wanita yang sakit bersalin, ya, perempuan yang mau melahirkan anak. Mari kita lebih lanjut. Seperti wanita mau melahirkan anak, wah, sudah terjadi wabah penyakit, hilang. Muncul lagi wabah penyakit, hilang lagi. Nah, ini pun terjadi. Saya ingin mengajak saudara coba lihat sebentar dari pakai internet ya. Ya, jadi saya Pak Jaya Suprana punya wabah penyakit menular terjadi setiap 100 tahun. Nah, ini yang saya sebut kontraksi. Tiba-tiba muncul hilang. Tapi makin lama makin dahsyat, makin mendunia. Nah, beliau ini mencatat ada setiap 100 tahun, ya, dimulai pada wabah sampar 1720. Nah, 1720 baru melanda kota Marseille di Prancis. Tapi itu sudah menewaskan lebih dari 100.000 warga kota. Dan akhirnya dampak sosial ekonominya luar biasa. Tapi 100 tahun kemudian ini sampar nih lebih banyak mungkin pes ya, dari akibat dari titus. Nah, kemudian 100 tahun kemudian 1820 timbul wabah Korea. Nah, wabah Korea ini berasal dari India, menyebar sampai Asia termasuk Indonesia. Kalau tadinya satu kota, sekarang mulai bangsa-bangsa dan ratusan ribu orang tewas. Luar biasa. Ya, tapi ini memang langsung ratusan ribu tewas, ini luar biasa. Kita corona belum sampai itu. 100 tahun kemudian ada yang disebut flu Spanyol. Nah, ini menelan lebih banyak korban jiwa kebanding akibat Perang Dunia I. Ya, tahun 1920 ini yang kerap disebut virus flu H1N1. Ini menginfeksi lebih dari 500 juta orang. Sementara flu corona ini baru 2 juta ya. Kayaknya kalau harusnya kalau lebih dahsyat dari yang dulu,
mengerikan juga di depan kita nih. Nah, setelah sekarang ini baru kita masuk ke corona. Nah, ini gambaran bagaimana bangsal-bangsal dipakai zaman dulu. Saya tidak tahu bagaimana supaya gambarnya semua muncul, tapi tidak apa. Nah, sekarang muncullah wabah corona. Nah, wabah corona ini harusnya kalau berdasarkan wanita sakit bersalin, di mana kontraksinya makin kuat, harusnya makin cepat menyebar, dan memang sudah menyebar 200 negara. Ya, jadi sudah dunia cepat, bahkan sekarang masuk provinsi Indonesia sudah 34 provinsi masuk kabupaten cepat. Ya, tetapi daya bunuhnya mungkin tidak sedahsyat yang dulu karena teknologi sudah maju. Tetapi dampaknya tidak di kematiannya, tetapi lebih banyak nanti di sosial dan ekonomi. Luar biasa, bangsa-bangsa akan siap mengalami resesi ekonomi, dan resesi ekonomi juga terjadi berdenyut. Ya, pertama kali tahun 1930, ya, depresi luar biasa, mata uang hancur, saham hancur. Indonesia mengalami tahun 1998, mata uang melejit dari 2.501 dolar sampai 16.000. Kemudian tahun 2008 itu terjadi dari Amerika, hancur semua saham-saham, dan ini akan terjadi lagi di 2020 ini. Kita hanya bisa tahu pasti lebih dahsyat dari sebelumnya. Lalu sebagai orang Kristen apa harus kita lakukan? Nah, poinnya yang pertama dulu adalah firman Tuhan itu akurat. Ya, jadi firman Tuhan itu tepat, bahwa seperti wanita sakit bersalin. Jadi artinya setelah ini Bapak Ibu, bukan nakut-nakutin, ini baru awal. Akan terjadi lagi yang lebih dahsyat, akan terjadi lagi yang lebih besar. Jadi mungkin kita ada jeda sebentar lah, 8 bulan, atau penyakitnya hilang, tetapi itu muncul lagi. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini ada pasien pulang Cina kembali positif corona. Cina sudah menyatakan sudah bebas, ya, artinya sudah tidak ada lagi. Coba ya kita lihat ini. Jadi ceritanya tadinya tuh di bahan saya itu Cina sudah bebas, ya, bahkan rumah sakit yang dibangun 8 hari itu sudah ditutup, ya, jadi 10 hari ya, tidak ada lagi penderita, tetapi tiba-tiba muncul lagi. Nah, ada yang berkata ini virusnya mulai bermutasi, ya, jadi akan lebih dahsyat dari sebelumnya. Bahkan dikatakan virus ini mungkin nanti tidak hanya menyerang paru, tapi bisa menyerang jantung, menyerang ginjal. Wah, menakutkan. Nah, apa tujuannya penakut-nakutan ini, saudara? Mari kita kembali ke gambar PowerPoint. Nah, puncak kegoncangan ini sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Nah, awal sakit bersalin, hampir semua tanda di zaman itu malapetaka, bencana alam. Nah, tujuannya adalah supaya banyak orang Kristen bertobat. Ini kita bicara orang Kristen dulu. Yang lain juga yang bukan Kristen ya bertobat juga, mulai mencari Tuhan. Ya, semua ketakutan, semua tempat ibadah tutup. Nggak agama apa aja terpaksa rumah itu jadi rumah doa. Mau agama apa saja semua di rumah doa. Nah, yang buat kita ini kita supaya lebih berjaga-jaga dan semakin giat beribadah dalam doa penyembahan dan firman Tuhan menjelang hari Tuhan mendekat. Nah, masalahnya tidak semua orang terbiasa ada family altar, mesbah keluarga. Nah, ini tugas gereja. Jadi gereja juga harus kreatif, mulai membangun materi-materi untuk pemuridan. Di sini kita lihat situasinya. Tadi kita sudah bahas di sini. Ya, di sini temanya lebih banyak kepada untuk orang-orang Kristen supaya naik level. Kita supaya lebih sungguh-sungguh. Nah, ini masih permulaan penderitaan. Ya, tadi kita udah lihat ada kata pestilence, wabah penyakit. Makin lama makin dahsyat, ekonomi juga, keuangan, kelaparan, ini bicara tentang krisis ekonomi makin hancur dan seterusnya. Tetapi sekarang kita masuk ke pertengahan penderitaan. Nah, pertengahan penderitaan ini adalah penderitaan untuk umat Tuhan, untuk kita orang Kristen. Jadi kalau kita baca di sini, tanda sakit bersalin ini khusus untuk umat Kristen, agar kita terus naik level, ya, untuk menang atas kekuatan ras, kekuatan antikris, ya, menang atas roh antikris.
Nah, di sini penderitaannya itu masuk penyesatan, pemurtadan, aniaya, siksaan, bahkan sampai pembunuhan orang-orang percaya oleh gerakan antikris. Ini yang kita akan masuk pada bagian kedua. Di sini umat Kristen dimurnikan dengan tujuan agar semakin dewasa rohani, menjadi seperti Yesus, mempelai Kristus, pasangan sepadan Tuhan Yesus, menyatakan kemuliaan Kristus, siap menuai, mendatangkan kerajaan surga di bumi, jadi agen transformasi, siap diangkat. Wah, ini sakit bersalin berikutnya. Mana kata sakit bersalinnya, Pak? Oke. Jadi kalau kita sambung dari setelah ayat 8 tadi, ya kita masuk ke ayat 9 sampai 13. Ini ayatnya kamu akan diserahkan, disiksa, dibunuh, dibenci. Silakan Anda baca sendiri, ya nanti ketakutan malah jadi nggak ibadah minggu. Jadi siksaan yang dahsyat, ya, kalau tidak dipersingkat, waktunya banyak murtad, gitu kira-kira. Tetap menarik, saudara. Di tengah pertengahan penderitaan ini, masuk penderitaan umat Tuhan, di mana di sini ada sakit bersalin, yaitu Paulus berkata dia sakit bersalin untuk membuat semua jemaat supaya memiliki rupa Kristus, ya, supaya rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Rupa Kristus menjadi nyata. Nah, kalau kita lihat di sini sakitnya ini untuk para pemimpin gereja atau para pembimbing rohani, karena kita bertanggung jawab untuk semua jemaat itu dewasa rohani. Sakit, ya, mengerang, groaning, mengerang untuk melahirkan pekerja Kristus, melahirkan murid Kristus. Dalam Roma 8 ayat 18-19 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dan kemuliaan akan dinyatakan pada kita. Jadi penderitaan yang sekarang kita alami ini penderitaan yang tidak bisa dibandingkan. Mungkin harus martir, mati karena nama Yesus, tapi tidak bisa dibandingkan kemuliaan yang akan datang. Kemuliaan yang datang ada mahkota, kerajaan surga, pemerintah bersama Yesus 1000 tahun. Wow, luar biasa. Dan dikatakan di sini di ayat 9-nya, dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dengan sangat rindu mereka menantikan saat putra-putra, saat orang-orang Kristen dinyatakan tampak Kristusnya. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana mereka ini merindukan satu, Paulus menggambar merindukan supaya segera terjadi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Nah, silakan Bapak Ibu baca Roma 8 semuanya. Ini Roma 8 ini lagi luar biasa, saya kupas. Karena disinilah ada Allah bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan. Sampai nanti di puncak di Roma 8:29 di sini dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya, Roma 8:29 ini, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi segala bangsa saat ini menantikan saat orang Kristen menyatakan kemuliaan Kristus, ya, pelayanannya, kasihnya, mujizatnya, apa yang ada dalam Yesus. Kita jadi Yesus kecil gitu kurang lebih, sehingga mereka mengalami pertolongan, keselamatan dan sebagainya dengan sangat rindu. Saya lihat di sini nggak salah, tapi betul bahasa aslinya rindu, nunggu nih kapan. Nah, jadi penderitaan-penderitaan ini buat kita orang Kristen ini dipacu, ya, pemacu untuk kita bukan hanya bertobat. Ini sekarang kita levelnya udah segera jadi murid, naik level jadi anak, jadi putra Bapa. Sampai ayat terakhir nanti di bagian C, bagian D, akhir dari penderitaan. Nah, kalau tadinya para pemimpin gereja sakit bersalin untuk rupa Kristus nampak dalam hidup kita. Nah, kali ini gantian bangsa-bangsa yang sakit bersalin. Akhir daripada penderitaan sakit bersalin ini adalah bentuknya kebangunan rohani, agar murid dan gereja Tuhan masuk dalam penuaian besar. Jadi artinya kita udah siap untuk menuai. Ini goncangnya makin luar biasa. Orang banyak mati ketakutan. Lukas 21:26, stres, depresi, mau kerja nggak bisa, cari uang nggak bisa, tapi juga nggak ada bantuan, nggak tahu kemana. Nah, inilah waktunya gereja jadi penerobos, memuridkan bangsa-bangsa, discipling the nation.
Dalam Matius 24 ayat 14, jadi ini kita berurutan ya. Jadi kalau boleh saya gambarkan dulu bahwa Alkitab ini berurutan dari Matius 24 ayat 1, mulai tanda-tanda bait suci diruntuhkan, dan murid-murid lebih tegas lagi menanyakan bagaimana tanda-tandanya, kronologinya, dan Tuhan kasih tahu ada penyesatan, perangan dan seterusnya. Tapi itu adalah baru awal, ya, baru awal permulaan sakit bersalin. Tapi kemudian dilanjutkan dengan akan ada aniaya, kamu akan diserahkan, dianiaya, dibunuh. Wah, ini pertengahan ini udah orang Kristen lebih banyak menderita. Tapi kalau kita lihat, mari kita kembali ke Alkitab, urutan kronologi. Jadi memang harusnya ini Alkitab dibaca dulu lengkap ya, supaya urut. Nah, masuk di sini pertengahan penderitaan ini kamu akan disiksa. Nah, kemudian dibunuh. Aduh, kalau yang gini Pak nggak usah direnungkan, nanti jadi paranoid. Oke, pokoknya intinya di sini ada aniaya dan martir, dan sudah terjadi. Ya, sudah dari zaman semua murid Yesus mati martir, kecuali Yohanes. Tapi kemudian masuk pada zaman-zaman berikutnya, Cina banyak martir juga. Maka kenapa mulai dari Cina? Dari para pendosa berkata karena banyak darah martir di sana. Tapi juga terjadi banyak pembunuhan, mutilasi, jual beli organ manusia dan sebagainya, kebencian di mata Tuhan. Kemudian banyak nabi palsu, penyesatan luar biasa, puncak penyesatan, nggak tahu lagi mana yang benar mana yang salah. Nah, disinilah gereja berfungsi di sakit bersalin yang kedua ini. Inilah sakitnya Paulus, sakitnya kita untuk melahirkan Kristen yang sejati. Ya, 5 jawatan Allah, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar, semua maksimal melengkapi orang-orang kudus, ya, supaya tidak tersesat. Nah, karena semakin bertambahnya kedurhakaan, kasih banyak orang jadi makin dingin. Jadi manusia makin sadis, kadang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1-3, kadang makin sukar, manusia egois, sadis dan seterusnya. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Inilah akhir daripada sakit bersalin itu, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tibalah kesudahannya. Jadi baru datang 2 kali setelah Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Nah, siapa yang memberitakan? Ya inilah kita, murid-murid Tuhan yang dilahirkan dari sakit bersalin ala Paulus ini. Ketika orang-orang Kristen jadi seperti Yesus datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sudah dekat, ya, seperti Yesus itu. Ya, nah dari sini kita bisa melihat bagaimana kegerakan rohani melanda dunia. Nah, saya tutup bagian terakhir. Jadi kita sudah melihat, saya ada materi. Jadi Bapak Ibu silakan dibaca. Jadi ada makalahnya panjang hampir 4 lembar, sehingga diulang-ulang. Jadi di sini sakit bersalin pertama adalah untuk jiwa-jiwa, untuk semua orang, termasuk orang Kristen yang masih tidak aware, tidak peduli, supaya lebih berjaga-jaga. Tapi yang kedua, kemudian masuk kepada orang-orang supaya naik level, supaya menjadi seperti Yesus. Nah, di sini dimuridkan sakit bersalin supaya menjadi serupa dengan Yesus. Ya, sampai akhirnya tiba, akhirnya bangsa-bangsa yang sakit bersalin. Roma 8 ayat 22, unik. Jadi kalau tadi Roma 8 ayat 17, ayat 18, 19, segala bangsa menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, saat kita dinyatakan kemuliaan Kristus ada dalam kita. Maka ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Semua gantian sakit bersalin. Sakit apa ini? Gantian mereka yang merindu untuk lahir baru, ciptaan baru. Di dalam Yohanes 3:3-7, saya langsung lompat sini. Yesus berkata, aku berkata padamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Untuk mengalami pertobatan, lahir baru, itu juga sakit, saudara. Tanggalkan yang lama, percaya Yesus, dan akhirnya untuk mengalami keselamatan, nyawa taruhannya. Untuk beberapa orang, dia akan dikucilkan menjadi seorang Kristen. Itu sakit. Nah, ditegaskan kembali, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kamu harus dilahirkan kembali. Nah, ini
jiwa-jiwa lahir kembali. Ini sakit bersalin untuk jiwa-jiwa baru. Tapi inilah akhir penderitaan daripada semuanya, karena di puncak dari semua bencana malapetaka yang ada, ternyata terjadi keselamatan bagi banyak jiwa, dan Tuhan datang untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, seorang perempuan berduka cita pada waktu yang melahirkan. Tapi setelah anaknya lahir, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena seorang manusia telah lahir dunia, karena satu jiwa telah dilahirkan kembali. Pikul salib, jadi tidak ada apa-apanya dibanding jiwa-jiwa yang diselamatkan. Penderitaan mempelai Kristus akan lenyap saat kita melihat banyak bangsa bergabung dengan Tuhan Yesus. Wah, kita tidak menyesal. Kita harus pikul salib, doa puasa, dan sangkal diri, kemudian matikan kedagingan, dan banyaknya jiwa diselamatkan sampai bumi penuh dengan kemuliaan. Dan akhirnya penutup Bapak Ibu, Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, saya coba cek ke bahasa Inggrisnya pakai Contemporary English Version, ini bagus. The faithful right to the end. Faithful right itu yang setia sampai akhir. Ya, yang setia sampai akhir, finish strong, sempurna. Nah, dia akan selamat. Jadi kita bukan cuma bertahan aja, tetapi kita sampai akhir setia, kita terima mahkota. Nah, caranya bagaimana? Ya, semakin dia beribadah, hidup dalam doa penyembahan dan firman dosis tinggi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu, itulah garis besar pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan poinnya adalah semua mengalami sakit bersalin. Ini masih awal. Waduh Pak, yang gini aja udah seluruh dunia lockdown. Gimana nanti kalau ada lanjutannya? Tetapi poinnya adalah ketika kita melihat tanda-tanda ini, ketahuilah bahwa ini Tuhan sudah dekat mau datang. Ya, seperti wanita sakit bersalin. Saya tidak tahu nih pembukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini masih perlu ada penelitian lagi. Tetapi intinya adalah kita lebih berjaga-jaga, jika lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah, saudara, tugas kita memberitakan Injil. Dan akhirnya mereka satu persatu bertobat, terima Yesus, lahir baru, dan akhirnya surga penuh dengan jiwa-jiwa baru, bumi penuh kemuliaannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir apa yang kau makan minum pakai. Artinya Tuhan menyediakan semuanya. Jadi Bapak Ibu, ini level iman, ya, super iman. Dan kita siap untuk masuk untuk memuaskan jiwa-jiwa bangsa-bangsa seperti bersalin, mereka akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan firman pada hari ini. Kami belajar bagaimana peristiwa sakit bersalin melanda dunia, dimulai dari gereja Tuhan, jiwa-jiwa seluruh umat manusia secara umum. Tapi untuk orang-orang Kristen ini waktunya lebih berjaga-jaga dan berdoa. Karena ini baru awal, akan ada lagi goncangan yang lebih dahsyat, makin dahsyat, dan terus sampai puncaknya Engkau datang 2 kali. Tapi yang kedua adalah sakit bersalin untuk gereja Tuhan, di mana pengerja Kristus, di mana jemaat yang dilayani jadi jemaat yang melayani Tuhan, jemaat domba menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sampai ada ketika kami semua umat Kristen menjadi seperti Yesus, maka bagian ketiga kami akan melihat bagaimana bangsa-bangsa yang sakit bersalin ini, mereka pun akan lahir baru, mereka ciptaan baru, mereka menjadi warga negara surga diselamatkan. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang memberi pertumbuhan atas firman Tuhan ini. Kami semua bukan penonton, tapi kami pelaksana firman yang kuat. Berkati semua yang sudah mendengar, kelepasan, kesembuhan, kemuliaan segala bidang. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat.